Selamat datang kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Raha. Apakah kalian tahu apa saja pelayanan publik yang ada di Pengadilan Negeri Raha? Jika belum, yuk kita simak bersama video berikut. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Pengadilan Negeri Raha merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman pada pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Raha diarahkan pada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. PTSP terdiri dari kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, kepaniteraan hukum, dan layanan umum. Para pencari keadilan, kalian masih menyimakkan. Mari kita mulai pembahasan pelayanan publik pada kepaniteraan. Ya, kepaniteraan perdata dipimpin oleh Panitera Muda Perdata. Apa saja ya layanan publik di kepaniteraan perdata? Perkara gugatan. Perkara gugatan sederhana. Permohonan upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Permohonan perubahan nama akta lahir. Permohonan perwalian. Permohonan akta kematian. Permohonan izin jual atau menjaminkan. Permohonan wali pengampu. Permohonan pengesahan perkawinan. Permohonan teguran unmanning atau eksekusi. Permohonan pengangkatan anak atau adopsi. Tahukah Anda? Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau disebut e-court. E-court adalah sebuah layanan bagi masyarakat atau pengguna terdaftar. Dalam hal ini, pelayanan diberikan berupa e-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan, e-payment atau pembayaran panjar biaya perkara online, e-summons atau pemanggilan pihak secara online, e-litigation persidangan secara online. Bagaimana ya tata cara untuk mengakses e-court? Buka website berikut ini. Login dengan memasukkan alamat email dan password. Pilih pendaftaran, gugatan, bantahan, gugatan sederhana, atau permohonan. Mengisi data permohonan dan bukti surat. Melakukan pembayaran melalui virtual account yang akan dikirimkan ke email pemohon. Memeriksa status pembayaran. Anda akan mendapatkan nomor perkara jika pembayaran telah terverifikasi. Jika Anda belum memiliki akun, Anda dapat melakukan registrasi dengan persyaratan berikut. Nama, email, password, KTP, buku rekening. Sangat mudah bukan? Kepaniteraan pidana dipimpin oleh Panitera Muda Pidana. Mari kita ketahui jenis layanan publik apa saja yang diberikan pada meja PTSP kepaniteraan pidana. Pelimpahan berkas perkara. Perkara pidana biasa. Perkara pidana ringan. Perkara pidana cepat. Perkara pidana khusus anak. Perkara pra-peradilan. Perkara pidana pemilu dan diversi, permohonan upaya hukum, banding, kasasi, grasi, dan peninjauan kembali. Permohonan penetapan izin atau persetujuan, penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan. Permohonan izin besuk atau kunjungan ke rutan. Para pencari keadilan. Apa kalian tahu kalau pada tanggal 19 Agustus 2022, Mahkamah Agung melakukan launching aplikasi e-Berpadu. E-Berpadu merupakan akronim dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Aplikasi e-Berpadu meliputi berbagai macam pelayanan di antaranya pelimpahan berkas perkara pidana, permohonan izin atau persetujuan penyitaan, permohonan izin atau persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan izin besuk,
permohonan pinjam pakai barang bukti, dan penetapan diversi. Bagaimana ya, kalau para pencari keadilan ingin mengajukan upaya hukum biasa? Bisa kok. Ikuti terus video ini ya. Upaya hukum biasa itu ada apa aja sih? Banding dan kasasi. Kali ini, saya akan menjelaskan prosedur pengajuan upaya hukum, banding dan kasasi. Pemohon dapat datang langsung ke meja PTS/P Pidana untuk mengajukan upaya hukum dan diajukan dalam masa tenggang upaya hukum. Banding 7 hari dan kasasi 14 hari setelah penyampaian putusan. Petugas menerima ajuan upaya hukum dan membuatkan akta permohonan. Akta permohonan ditandatangani oleh pemohon dan panitera. Permohonan upaya hukum diberitahukan kepada pihak lain. Pihak berperkara diberikan waktu untuk memeriksa berkas perkara. Untuk upaya hukum kasasi, pemohon wajib membuat memori kasasi. Berkas perkara upaya hukum dikirim selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan. Para pencari keadilan juga dapat mengajukan permohonan salinan putusan untuk perkara yang baru putus atau yang masih proses upaya hukum dengan cara: pemohon mengajukan permintaan salinan putusan. Pemohon mengisi formulir permintaan salinan putusan. Pemohon menunggu berkas diproses. Pelayanan permintaan salinan putusan itu gratis ya. Kepaniteraan hukum dipimpin oleh Panitera Muda Hukum. Apa saja pelayanan publik yang ada pada kepaniteraan hukum? 1. Surat keterangan. 2. Registrasi surat kuasa khusus. 3. Penerimaan pendaftaran badan hukum. 4. Permohonan warmaking. 5. Pengajuan kuasa insidentil. Berdasarkan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI nomor 44/DJO /SK /HN02-2/2/2019 tertuang kewajiban penerapan erat terang. Erat terang merupakan sebuah aplikasi online yang fungsinya berguna untuk mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan secara elektronik yang dapat diakses menggunakan smartphone atau komputer secara mandiri. Layanan pada erat terang adalah: 1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit. 2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. 3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. 4. Surat keterangan dipidana karena kelupaan ringan atau alasan politik. 5. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tata cara penggunaan erat terang. 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui website berikut. 2. Pemohon mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir elektronik. Antara lain, formulir informasi permohonan, formulir informasi data identitas diri, formulir informasi pekerjaan, upload dokumen pendukung, simpan permohonan yang sudah lengkap. Surat permohonan selesai diproses pada aplikasi erat terang. 3. Cetak surat permohonan yang sudah ditambahkan tadi dari erat terang, lalu tanda tangani surat tersebut. 4. Tunggu proses verifikasi data dan identitas pemohon pada satker pengadilan yang ditujukan permohonan surat keterangan. 5. Setelah proses verifikasi data dan identitas pemohon selesai, pemohon dapat mengambil surat keterangan tersebut dengan membawa kelengkapan berupa surat permohonan yang telah ditandatangani, KTP asli pemohon, dan SKCK asli pemohon. Halo para pencari keadilan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, silakan scan e-brosur ini atau datang langsung ke Pengadilan Negeri Raha. Hubungi kami di nomor telepon, website, dan media sosial berikut.